Halo Empers, welcome back to MP Career Talks. Nah, kali ini lu semua akan ditepanin sama gue yaitu Rizky. Sebelumnya, pada episode sebelumnya, kita udah bahas tentang hard skill dan profesi dari abang-abang kita tuh. Nah, kali ini, dalam podcast kali ini, kalau tadi teman-teman lihatnya sendiri-sendiri nih abang-abangnya, kali ini dan podcast kali ini dihadiri oleh dua-duanya, yaitu oleh Bang Abeng dan Bang Rizky. Halo Bang Rizky juga ya. Nama kita sama ya Bang ya? Sama. Pasaran ya. Atau bagi Tama juga nggak apa-apa sih, gue Tama juga nggak apa-apa. Jadi manggilnya apa nih enaknya nih? Bebas sih, tapi kalau biar enak Tama aja kali ya panggilnya. Oke, gue panggil Tama aja nih Bang ya. Rizky Pratama, Tamanya aja. Oke. Gue kepikiran atau tadi bawa dua baju kali ya. Kata beda gitu ya. Kalau Bang Abeng, gue panggil Bang Abeng aja. Bang Abeng aja ya. Aman. Oke, nah kali ini kan teman-teman udah tahu nih sebelumnya Bang Abeng itu membahas tentang hard skill dan soft skill, dan Bang Rizky membahas tentang profesinya tuh di startup. Nah kali ini teman-teman akan menambah ilmunya tentang apa sih tugas pokok dan profesi dari abang-abang kedua ini. Nah teman-teman ikutin terus ya podcast kali ini. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih Bang, untuk teman-teman gimana sih tugas pokok dan fungsi dari pekerjaan abang-abang sendiri? Siapa duluan nih? Yang kecil duluan lah. Fisik lu Bang. Gua dong Bang yang kecil, gua paling kecil Bang. Oke, dari gue dulu kali ya. Boleh dari Bang Tama ya. Bang Tama, ya nama kita sama sih. Iya, nama kita sama. Kalau ditanya kerjaan gue sehari-hari, ya gue kerja sebagai Service Development Associate di salah satu perusahaan teknologi sebetulnya ya, yang bergerak di bidang e-commerce gitu. Ngapain sih Service Development Associate? Itu mirip kayak L&D ya, jadi kita tuh kepanjangan tangannya People Development yang dibawa HR. Cuman kalau gue dibawa Operations. Ngapain kerjaannya? Bisnis kita kan fleksibel banget nih. Setiap minggu ada update ya. Setiap bulan ada bebas ongkir, gratis ongkir, semua bayar di tempat ya. Waktu Indonesia bla gitu. Nah, tugas gue adalah mendeliver knowledge itu kepada teman-teman customer experience kita. Jadi ketika ada komplain, ketika ada pertanyaan, mereka bisa tuh ngejawabnya dengan benar. Cara pembayaran, cara mengganti email di aplikasi dan lain sebagainya gitu. Ya, dengan menerapkan learning development best practice. Kayak gitu. Ya, yang training konsultan lah kalau kita nyebutnya di perusahaan gue sekarang, training konsultan untuk tim customer experience team gitu Ki ya. Bagus. Untuk Bang Abeng sendiri gimana nih tugas pokoknya saat bekerja sekarang? Oke, sebenarnya sih kita kan dalam satu bagian HR ya, di mana HR itu setidaknya ada 5 fungsi, ada people development, recruitment, ada IR, ada payroll comben, dan juga ada organization development. Nah kita bilang people development ya. Secara objektif dari fungsi departemen atau divisi gue sendiri itu memang tujuannya adalah untuk membantu karyawan yang ada di tempat gue bekerja sekarang ini untuk bisa mencapai performa yang diharapkan. Contohnya ketika mereka mendapatkan atau mengikuti penilaian kinerja atau performance appraisal, identifikasi terdapat beberapa gap dalam kompetensi mereka. Nah, tugasnya kita adalah fulfill gap tersebut sehingga di next financial year mereka mendapatkan atau menghasilkan return yang diharapkan. Jadi mereka bisa mencapai achievement target-target yang diharapkan. Itu secara gampangnya. Dengan cara kita menggunakan pendekatan learning ya. Ada social learning, ada experiential learning, dan juga ada formal learning. Kita kombinasikan ketiganya sehingga mendapatkan high impact learning dengan harapan mereka bisa mencapai atau bisa mendapatkan kompetensi baru sehingga bisa drive in dalam KPI di tahun berikutnya. Gitu sih secara sederhananya. Oke. Nah, nih Bang, lu berdua kan bergerak di bidang people development nih Bang. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih, apa sih kendala-kendala saat lu berdua kerja di people development, karena kan pasti berhubungan langsung nih sama orang-orang tuh. Pasti orang-orang tuh pasti ada yang berbeda sifatnya, ada yang berbeda karakteristiknya. Untuk lu sendiri, apa sih yang kendala utama lu berdua untuk dalam kerja di people development ini? Mungkin sekarang dari Bang Abeng dulu. Oke.
Sebenarnya kendala utamanya sih simpel ya, kita dianggap sebagai tukang sulap. Serius tukang sulap. Bukan dari Kobusir ya tapi. Bukan ya? dari kebusir tapi kenapa dibilang tukang sulap? Jadi ketika karyawan mereka tidak achieve dalam targetnya, terdapat kendala dalam pekerjaannya, mereka bilang udah kasih training aja, nanti kok jadi benar. Cuman ekspektasi dari usernya itu setelah di training langsung bisa drive in gitu, langsung bisa menerapkan hasil trainingnya dan langsung bisa achieve targetnya. Ya padahal nggak begitu. Karena untuk perubahan perilaku sendiri itu seminimal-minimalnya bisa ditunjukkan selama 90 hari secara konsisten ya. Jadi kalau misalnya dia setelah training seminggu terus dia menunjukkan terus 2 bulan kemudian nggak ditunjukkan, berarti sebenarnya tidak efektif training itu sendiri. Jadi itu kendala utamanya, kita berhadapan dengan orang yang beranggapan training itu sebagai sebuah sulap. Yang kedua, kita beranggapan orang-orang yang menganggap training itu sebagai sebuah kendala atau tambahan dalam pekerjaannya. Padahal, the development itself is the part of their job. Jadi, itu merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Bukan bagian yang terpisah. Jadi, mereka beranggapan, setelah gue ikut training, gue masih tetap kerja. Kita bilang ke usernya, ini mindset yang harus diluruskan. Pada dasarnya, ini bagian dari pekerjaan mereka. Ketika mereka membutuhkan development program, maka mereka juga harus mengikuti dan tetap bisa memanage waktunya dan menyelesaikan pekerjaan yang terhambat. Entah dari leadernya nanti di-assign ke tim yang lain atau di mana, ya silakanlah whatever yang user itu anggap penting, silakan dilakukan. Intinya, itu 2 kendala utama orang yang kita sulap dan orang yang menganggap training itu pekerjaan tambahan. Itu sih kendala utamanya. Cuman kalau untuk meng-overcome-nya ya there's a lot of things to do before we could overcome this problem. Kita bisa ngobrol ke direkturnya langsung, ya pokoknya komunikasi itu merupakan jadi kunci. Entah kita ngobrol pas lagi nongkrong, ya banyak cara lah gitu sih. Nah, mungkin dari Bang Tama ya. Kalau Bang Tama biasa kendala apa nih? Apalagi di dunia e-commerce ya kan. Sekarang banyak banget nih orang pakai e-commerce. Dan semua di masa Covid ini kan orang-orang pasti pakai internet semua. Dan lu sendiri gimana nih Bang kendalanya? Sebetulnya kendalanya kalau dari sisi teknis sama kayak Bang Abeng tadi sih. Karena kan job area-nya nggak jauh beda nih antara Bang Abeng sama gua gitu. Tantangan terbesarnya adalah ya pressure ya. Pressure terbesar itu bukan dari CEO, bukan dari Vice President, tapi dari consumer ya. Mereka nuntut tim lu customer experience-nya profesional dong. Definisi profesional setiap orang kan beda-beda pasti. Beda-beda tuh. Kita ngomongin soft skills, ngomongin kamus kompetensi, ya. Apalagi soft skill Bang. Gimana cara ngomongin soft skill? Ya kan? Bingung ya. Nah, yang mau tahu soft skill tuh tonton dulu yang pertama tuh dari Bang Abeng tuh tadi pembicaranya tuh. Gue bermazhab soft skill tuh nggak bisa diukur justru. Iya. Nah, tantangannya di situ. Bagaimana membentuk kepribadian mereka profesional sebagai tim customer experience. Ada yang komplain, nggak boleh kita nggak profesional gitu kan. Harus proaktif, harus cepat tangkap ya. Kalau misalnya ada yang dirugikan di situ, ya marketplace, ada seller, ada buyer. Bisa jadi sellernya penipu, we don't know gitu ya. Kita harus kasih penjelasan ke mereka bahwa ya kita harus bertanggung jawab bila terjadi hal-hal seperti itu. Gitu sih paling teman-teman. Ya tuntutan dari pelanggan kita. Itu yang nomor 1 sih. Tapi itu tantangan ya, bukan kendala because konsumen selalu nomor 1 gitu. Iya, benar. Ya. Nah, lu sendiri berdua kan dari lulusan MP nih, angkatan 2012 dan 2013 nih Bang ya. Nah, sebagai sekarang lu udah lulus dari MP dan lu sekarang udah bekerja nih. Kira-kira jurusan MP saat ini cocok nggak sih untuk prospek kerja pada saat ini? Untuk pasar kerja saat ini, jurusan MP itu cocok nggak sih? Siapa dulu mau jawab? Boleh sih, siapa aja sih. Kalau sekarang boleh siapa aja. Oke, yang gede dulu. gue dulu kali ya. Ini disclaimer ya, dengan tidak mendiskreditkan para dosen-dosen kita. Kalau dibilang cocok atau enggak, to be quite honest, enggak. Tapi tergantung target pasarnya ya. Kalau misalnya kita mulai dari kurikulumnya, kita didesain untuk sebagai seorang manajer pendidikan. Cuma kita terkendala dari Undang-Undang 14 2005 yang dikatakan seorang manajer pendidikan dalam hal ini adalah kepala sekolah minimal usia 5 tahun mengajar. Sementara MP itu untuk kurikulumnya tidak didesain untuk mengajar. Karena kalau misalnya kita pengen mengajar, kita mesti ngikut PPG dulu 1 tahun baru kita bisa mengajar dan mendapatkan sertifikasi. Kalau dulu namanya Akta 4, sekarang PPG. Jadi apakah cocok? Itu enggak. Dan mungkin semua stakeholder yang ada di jurusan ini juga masih bareng-bareng untuk melihat seperti apa sih kebutuhan pasar dan melihat seperti kira-kira MP itu arahnya mau kemana. Cuman it's a long way ya, dengan adanya podcast ini diharapkan bisa membuka teman-teman yang mahasiswa juga bisa mendorong dosen juga untuk memberikan teori-teori atau best practice dalam mata kuliahnya. Karena kalau melihat mata kuliah cukup strategis, cuman memang
belum dijabarkan sampai dengan tatanan praktis dalam kegiatan sehari-hari atau dalam pekerjaan. Itu aja sih. Jadi dibilang cocok apa enggak, to be quite honest, enggak. Dan ini PR besar bersama stakeholder buat sama-sama bahu-membahu untuk membantu para lulusan MP ini bisa fit ke pasar saat ini. Itu sih paling. Nah, untuk Bang Tama, gimana nih menurut pendapat lu Bang? Ini sebetulnya kayak 1000 questions that we always have each generations ya, gak pernah terputus nih. Dan gue pribadi ya, mungkin Bang Abeng dan abang-abang yang lain mencoba ingin memutus pertanyaan ini gitu ya, ingin mencoba memutus pertanyaan ini karena apa? Ya lagi-lagi kita jangan mengkerdilkan diri kita sendiri. Zaman sekarang tuh jurusan gak nentuin profesi. Yeah. Di tempat gue kerja yang tukang ngoding bukan anak IT kebanyakan. Taruhlah unicorn lain ya yang selalu ada jalan itu. Partner gue banyak juga yang bukan anak IT backgroundnya. Jadi memang nggak nutup sih. Cuman pertanyaannya adalah ya balik lagi, passion lo apa yang lo bisa. Kalau lo nggak punya passion di people development, masukin diri ke people development, it doesn't work. Berarti tugas utama itu adalah passion dari diri kita sendiri. Passion, dan yang kedua kemampuan yang kita bisa gitu kan. Orang yang jagonya bikin video editing, konten pembelajaran, suruh public speaking gak bakal masuk dia. Tapi kalau disuruh bikin learning content, masuk. Itu people development juga Bang ya. Betul. Masuk juga, itu ranah kita ya. Mata kuliah, memang kalau dari mata kuliah sih ya sebetulnya dibilang masuk, dibilang enggak. Di semua mata kuliah MP yang masuk ke kerjaan gue ya paling 1-2 sih. Dari sekian banyak mata kuliah tuh ya Bang. Psikologi perkembangan masuk tuh, perilaku organisasi masuk, komunikasi organisasi masuk Bang ya. Masuk lah ya di situ ya. Boleh lah. Masuk lah. Ya berarti bisa dikatakan angkanya yang mungkin tidak terlalu besar. Tapi ingat, MP itu kan ilmu praktik. Ilmu praktik itu bukan cuma didapetin di kelas. Makanya gue ngedorong teman-teman mahasiswa tuh jangan cuma kerja lagi. Jangan cuma kuliah di kelas aja, apalagi virtual. Aduh, virtual makalah lagi. Makalah dibawa ke recruiter. Jadi apa? Jadi apa kan pertanyaannya kan? It doesn't work. Makanya ya harus aktualisasi sih. Aktualisasi. Dan betul juga sih, nyambung dari Rizky tadi, kalau kita bicara langkah enaknya gimana, teman-teman mungkin bisa mulai coba magang di swasta sih. Yes. Itu merupakan salah satu shortcut buat teman-teman bisa dapat exposure pekerjaan, dan teman-teman bisa melihat apakah ada gap yang cukup jauh dari yang teman-teman miliki saat ini dengan dunia kerja. Dan di situ juga orang bisa langsung lihat bahwa ternyata ada kecenderungan orang bisa atau tidak bisa. Kalau bisa dia tinggal fulfill gapnya, kalau nggak bisa kalau nggak bisa tinggal fulfill, kalau bisa dia tinggal lanjutin aja apa yang lebih dan apa yang kurang. Karena ini diskusi yang nggak putus-putus, karena harus banyak stakeholder yang terlibat dalam diskusi ini sih kalau misalnya kita mau ngomongin cocok atau nggak cocoknya. Dan bicara sama passion, gue kebetulan salah satu orang yang tidak percaya dengan adanya passion sih. Semua yang namanya passion. Bertolak belakang dong ya berarti ya. Karena Iya gini, sih. bukan berarti bertolak belakang dengan Rizky. Nggak, bedanya kalau gue kenapa tidak ada kata passion, karena passion itu akan terbentur dengan namanya kebutuhan. Iya. Lo punya passion buat let's say jadi sales ya, atau berdagang atau berwirausaha, whatever it is, you name it, your passion lah. Tapi kalau misalnya ternyata di rumah punya anak yang harus dibelikan susu dan segala macam, itu pasti bakal terbentur. So benar sih. Realitanya nggak begitu ya. Ya, we don't live in a fairy tale gitu. Kita bekerja memang secara praktik, dan kita melihat bahwa banyak dari lulusan MP bertanya-tanya, gue mau jadi apa sih? Gue bisa jadi apa sih? Dan kebetulan gue sama Rizky di sini juga melihat bahwa ini salah satu peluang yang mungkin nggak semua orang punya passion di sini. Cuman kita punya peluang untuk bisa drive in di sini. So we give the prodi an option untuk bisa melihat bahwa ini ada peluang yang bisa kita fulfill bersama-sama, dan kita pun dari alumni juga sangat terbuka untuk bisa membantu teman-teman mahasiswa sih. Gitu. Jadi sebenarnya inline dengan jawaban Rizky. Passion bukan berarti passionasi gimana ya. Karena kalau kalian punya anak sendiri kan nggak bakal mikir kerjanya gimana. Kerjanya semua pasti dia. Gitu sih. Nah, nih kali ini ada pertanyaan dari anak-anak MP sendiri nih khusus. Jadi kan anak-anak MP ini biasanya stereotipnya tuh, Kak gue jadi lulus jadi MP tuh gue hanya bisa jadi tenaga pendidikan doang ya? Atau gue hanya bisa jadi TU atau jadi kepala sekolah doang ya? Menurut abang-abang sendiri gimana nih? Apa persepsi ini? Siapa dulu nih? Gue dulu nih.
Oke, tadi gue juga kemarin udah nonton teaser dari Career Talks ya. Terima kasih buat teman-teman Hima yang udah provide teasernya. Jadi memang bukan stereotip sih, karena namanya manajemen pendidikan pasti orang berpikir bekerja di bidang pendidikan. Iya. Cuma gue suka quotes dari Rizky tadi, jangan mengkerdilkan diri kita sendiri, karena manusia sendiri punya a lot of potential ya. Bahkan Alan Gartner mengatakan kita punya 9 kecerdasan yang dimana kita harus mencoba satu-satu agar kita tahu kita punya kemampuan di mana sih. Ada orang yang memiliki kecerdasan secara kinestetik, ada orang punya spasial visual dan segala macamnya. Dan kalau bicara stereotip seperti itu, ya balik lagi. Kalau kalian sudah melabeli diri kalian seperti itu, then you are whatever you think gitu. You are what you think ya. Jadi kalau misalkan berpikir sebagai seorang tenaga pendidikan ya kalian seperti itu. Cuman sebenarnya kalau misalkan kalian ingin mencoba membuka wawasan kalian melihat diskusi dengan teman-teman kalian diskusi dengan alumni, dengan para dosen, dengan para praktisi-praktisi lainnya, kalian bisa melihat kira-kira benar nggak sih stereotip seperti itu. Kalaupun benar, apa sih yang bisa di-develop dari diri gue sendiri sih? So, it's not about the stereotype, but it's about yourself. What do you think you are? And tergantung bagaimana kalian mau mengarahkan diri kalian sendiri sih. Karena kalau misalkan percaya dengan stereotype kayak begitu, maka ya seperti itulah kalian. Karena kebetulan gue dari dulu masuk kuliah sih nggak pengen jadi PNS, nggak pengen jadi tenaga kependidikan. I'll make my own path, dan ternyata memang dapat path di people development di HR ini. So, itulah seperti apa saya memikirkan dari saya sendiri sih. Gitu. Oke. Sekarang dari Bang Tama. Ya mungkin inline aja sih sama Bang Abi. Sebetulnya kalau ditanya jadi tenaga kependidikan atau tenaga pendidik, ya it's not a problem. Itu pilihan kita juga teman-teman ya, pilihan kita banget gitu. Makanya paling PR-nya adalah ya lu mau kerja di mananya aja paling gitu. Dan tidak selalu TU. Tenaga pendidikan kan banyak banget. Konsultan pendidikan, tenaga pendidikan. Kalau lu masuk ke pendidikan non formal, misalnya katakanlah lembaga bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris, ada yang di mall-mall tuh banyak tuh. Ya itu kan juga tenaga kependidikan, ya kan? Ya tinggal kita mappingnya aja gitu. Terus yang kedua ya lagi-lagi balik lagi, jangan mengkerdilkan diri sendiri, ya. Aduh gue lulus MP jadi apa? Itu mindset terus dibuang teman-teman. Harus dibuang ya, karena apa? Lu tuh bisa, lu masuk ke UNJ berarti lu punya kualitas itu tinggal diasah. Itu peluang dari kita yang bisa mengasah itu, dan yang menentukan jadi apa kita nanti adalah diri kita sendiri. Gue, Bang Abing, dosen-dosen cuma ngantar 10%, 15%. Bang Abing bisa jadi seorang people development karena memang Bang itu punya kualitas ke sana gitu. Begitupun abang-abang kita. Ya, itu sih yang perlu ditanamin, mindset lagi-lagi. Mindsetnya harus terbuka. Jangan takut kalah saing. Saingan gue di tempat gue sekarang dipikir lulusan Indonesia mau enggak. Buset, serius. Lulusan Australia ya. Kita tuh onboarding pakai bahasa Inggris ya, padahal ya gitulah ya ceritanya. Onboarding pakai bahasa Inggris, dan ya kita harus siap dengan itu semua. Kalau lu punya gap skills, bahasa Inggris gue jelek, belajar bahasa Inggris. Nggak harus ke tempat yang mahal, ya kan? Alumni kita Bang Abing bisa, banyak lah Bang ya, Bang Fatur dan lain sebagainya. Background industry, banyak banget abang kita. Bang Mahan itu senior trainer di salah satu retail terbesar di Indonesia. Belajar sales, service, gue yakin bisa banget. Banyak lo yang bisa diambil. Itu sih teman-teman. Oke. Jangan menutup diri. Open your mindset. Oh, berarti untuk teman-teman mungkin ya mindsetnya harus dirubah kali ya. Bukan hanya lulusan MP tuh cuman jadi tenaga pendidik selalu tuh nggak juga ya. Jadi teman-teman nantinya bisa ngembangin potensi diri teman-teman sendiri untuk nantinya mau kerja seperti apa. Seperti abang-abang berdua ini nih. Mungkin abang-abang berdua ini kan keluar jauh dari ranah pendidikan ya. Nggak murtad banget sih. Iya, nggak terlalu parah-parah banget. Masih ada ini ya, tapi mungkin tidak terlalu ke bentuk pendidikan banget kali ya. Gini, pendidikan itu bukan cuma di sekolah Bang ya. Iya benar sih. Itu masuk juga pendidikan gitu. Mungkin balik lagi, kalau ngomong ini balik lagi ke definisi pendidikan itu sendiri sih ya. Kalau misalnya kita masih mengacu kepada Undang-Undang 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya mungkin sempit di dunia formal aja. Cuman kita termasuk orang-orang yang memiliki kesempatan untuk bisa mengeksplor diri kita sendiri. Ternyata pendidikan di perusahaan juga ada. Cuman ini lebih praktikal karena ketika kita melaksanakan program pendidikan ini, mereka harus terlihat secara performance-nya. Kan kalau misalnya di sekolah itu kan yang tidak tahu menjadi tahu.
mungkin agak sedikit naik dari tidak bisa menjadi bisa dan akhirnya bisa menunjukkan performance. Nyatanya itu pendidikan juga, nggak jauh beda dengan definisi yang ada di undang-undang ataupun dari terhadap pendidikan dari para ahli lah. Mungkin ini sih Bang pertanyaan gue, lo berdua kan orang-orang yang aktif nih berorganisasi. Nah menurut lo ini organisasi ini berperan penting gak sih saat lo kerja atau saat lo di luar sana? Itu organisasi itu berperan penting gak sih? Silakan Ki. Boleh nih dari Bang Rizky. Ya balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Kalau gua jelas jawabannya kebutuhan banget, it needs ya. Kebutuhan banget. Lagi-lagi manajemen is practical. Manajemen itu praktek, komunikasi itu praktek. Komunikasi formal adalah gak kayak gitu, gak cuman teori. Lu tahu definisi komunikasi tapi gak bisa komunikasi, hancur bos. Komunikasi vertikal horizontal, cara lu ngomong ke atasan lu. Mas aku punya advice nih, program ini gimana kalau kita buat flow-nya begini. Oke Ki, bikin working dokumennya, kita buat working dokumen. Itu kan konsep. Terus kita juga harus bisa presentasi tuh. Mas, working dokumennya udah jadi, izin saya untuk presentasi dulu. Itu komunikasi yang harus dipraktikkan. Kalau misalnya nggak diasah ya, nggak dilakukan sedari dini, ya sedari dini berarti dari zaman kuliah, nggak bakal jalan tuh. Apalagi ya kita sehari-hari kuliah bikin makalah pun pasti kerja kelompok, di antara 5 orang gue yakin yang bikin cuma 1 atau 2 orang. Sisanya modal duit untuk fotokopi. ini ya maksudnya bukan gue menjustifikasi, tapi kan ya banyak lah kejadian kayak gitu. Ya harus praktik, itu kebutuhan. Dan pilihannya bukan cuma di HIMA teman-teman, di UNJ banyak pilihan, ada banyak lah ya UKM dan lain sebagainya. Atau kalau kamu mau part time, gue juga dulu setelah di HIMA pernah part time juga tuh di beberapa food and beverage, yaitu jadi basic industry buat gue. Ketika gue lulus, itu yang gue jual ke recruiter. Saya punya pengalaman di food and beverage selama beberapa bulan. Apa yang kamu pelajari, handle complaint dan lain sebagainya, itu juga bekal. It's practical, not concept. Bukan cuma ilmu yang ada di dalam buku aja gitu. Mungkin dari Bang Abeng sendiri gimana nih Bang? Oke, kalau ngomongin organisasi mungkin view gue begini sih. Jadi sebenarnya kita punya banyak ilmu, kita dapat banyak ilmu, cuman kita kekurangan atau untuk aktualisasi dirinya itu nggak terlalu banyak tempatnya. Dan organisasi merupakan salah satu wadah kita untuk bisa menunjukkan kemampuan kita. Karena pada dasarnya rekruter nanti bakal melihat kita melakukan apa sih pada saat kuliah nanti. Dan mungkin salah satu penyesalan gue ketika kuliah kemarin itu tidak magang di perusahaan. Itu merupakan salah satu penyesalannya. Karena kalau misalnya mungkin gue magang di perusahaan yang benar-benar relate dengan people development, mungkin karir gue akan sedikit lebih bagus. Itu tapi mungkin ya kita abaikan lah gitu. Tapi pada dasarnya kita masih memiliki wadah untuk bisa mengaktualisasikan diri kita sehingga kita bisa menunjukkan diri kita sendiri. Pada dasarnya waktu organisasi gue termasuk orang yang paling cuek. Dalam artian ketika tim gue punya ide atau anggota organisasi punya ide, silakan ajukan, laksanakan dan evaluasi dan berikan resultnya. Kalau jelek ya paling dihujat netizen. Itu pada saat waktu waktu kuliah. Begitu kerja mindsetnya sama. Kalau punya ide, present, yakinkan para audiens, jalankan. Kalau gagal paling 2. Kalau nggak diomelin ya paling dipecat. But it's bitter truth. Jadi itu seperti itu kerjaan. Kita sama-sama bersaing dan kita menunjukkan kalau kita memang capable. Dan kalau memang kita capable dan kita bisa menunjukkan, kita bisa menuangkan dari ranah konseptual ini ke dalam hal yang praktikal dan bisa diterapkan, itu beda lagi. Makanya antara planning dengan eksekusi itu merupakan hal yang sangat berbeda, dimensi berbeda banget. Banyak orang bisa merencanakan, banyak orang bisa melemparkan solusi. Cuma berapa orang yang bisa merubah solusi tersebut menjadi sebuah rencana yang sangat nyata. Dan kebetulan itu challenge gue ketika gue bekerja dimanapun itu. Selalu ada improvement baru yang selalu gue usulkan ke perusahaan dan semua itu balik lagi itu sangat praktikal. Karena kalau semuanya tataran konsep, semua orang bisa ngomong masalah konsep. Cuman beda perusahaan, beda kebutuhan, dan beda cara approach-nya juga, beda orang-orangnya juga. Jadi bersyukur buat orang-orang berorganisasi karena mereka punya kesempatan untuk menuangkan yang ada di konsep ke dalam hal nyata atau tindakan. Itu sih, jadi itu pentingnya organisasi dalam kampus. Tapi balik lagi, kayak yang dibilang sama Rizky tadi, nggak semuanya itu tentang HIMA atau BPM. Ada UKM dan teman-teman bisa ikut kayak IESEC juga, atau mungkin ya apalah
NGO lain teman-teman bisa bergabung sehingga teman-teman bisa mengasah kemampuan komunikasi dan hal-hal lainnya bersifat soft skill di sana gitu sih. Jadi nggak semuanya pembelajaran itu ada di kampus, bisa jadi di luar kampus dan bisa jadi lebih bermakna. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang kerjaan dari kedua abang kita ini, kita udah bahas tentang organisasi. Nah, mungkin teman-teman yang akan mau lulus atau teman-teman mahasiswa baru yang ingin mengikuti jejak lo, apa sih yang dibutuhkan untuk teman-teman fresh graduate atau teman-teman mahasiswa baru yang ingin mengikuti jejak karir lo, Bang? Untuk mungkin dari Bang Abeng dulu. Oke. Waktu itu gue sempat bawain materi personal branding di salah satu di Bank Indonesia ya. Di Bank Indonesia gue ngebawain dan disampaikan bahwa gue menemukan satu fakta menarik. Jika seorang Bill Gates itu bisa mengulang dirinya sendiri, kehidupan dirinya sendiri, apa sih yang bakal diimprove sama Bill Gates? Dia mengatakan cuma satu, networking. Ini kita bahasanya memutarbalikkan fakta mengenai orang dalam. Ketika lo punya networking, lo membuka pintu rezeki buat diri lo sendiri. Dan to be quite honest, itu dibantu dengan LinkedIn juga, ternyata banyak orang yang mereferensikan CV gue buat bekerja di posisi lain, dan bahkan sampai saat ini juga masih banyak menawarkan pekerjaan buat gue juga. Jadi menurut gue sendiri, bagaimana caranya untuk bisa membangun karir seperti ini? Pertama, bangun networking kalian, bergaul dengan orang-orang yang tepat. Karena dengan kalian membuka tali silaturahmi kalian, maka kalian juga membuka pintu rezeki kalian. Itu berjalan dengan seiring sejalan lah. Contoh nih, gue lagi nyari tim nih, kebetulan lagi ada posisi kosong di learning development. Apa yang gue lakuin? Gue chat di grup yang kebetulan kita punya satu grup ya. Jadi para praktisi people development atau human resource yang ada di MP, yang lulus dari MP, kita gabungkan dalam satu grup. Gue tawarin di grup tuh, gue lagi nyari ini nih, kalian mau nggak? Kalau ada yang mau, kita coba usahakan. Dalam arti dia minimal diproses aja sampai recruiter. Kalau memang recruiternya oke bisa diproses, kalau enggak ya di drop. Tapi itulah kemudahan bahwa kita dengan bergaul dengan orang yang tepat, maka kita mendapatkan ya rezekinya juga dipermudah lah. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian pengen membangun karir kalian, mulai dengan membangun networking yang tepat. Jangan sungkan buat kontak gue di LinkedIn atau di Instagram, WhatsApp atau whatever it is lah. Banyak kanal-kanalnya, kalian bisa hubungin sama saya juga atau Bang Rizky, Bang Karisma juga, Bang Mahen, Toton, Made, banyaklah praktisi-praktisi LND juga. Itu sih paling networking is the key for your success. Oke, berarti hal utama yang diperlukan untuk mahasiswa baru, untuk fresh graduate itu adalah networkingnya dia yang harus lebih banyak lagi ya, Bang. Betul. Entah dia dapat dari manapun, entah siapapun ya, Bang ya. Betul. Nah, mungkin sekarang dari Bang Tama nih, gimana nih, Bang? Couldn't agree more sih, tadi Bang Abeng udah jelasin koneksi itu penting ya, nggak cuman koneksi internal di prodi aja nih dengan alumni-alumni. Kita juga perlu melakukan personal branding di sosial media kita, khususnya di LinkedIn. Kalau kita ngomongin profesional ya, bukan TikTok ya, tapi LinkedIn. Tapi kalau pengen ya jadi influencer, mungkin TikTok bisa. Di LinkedIn ya, lu perbaiki dulu LinkedIn kita tuh, ya kan, masukin apa yang kita bisa, bukan cuman tulisan doang, tapi ya buktikan juga nanti ketika kita interview atau ketika kita sudah diterima, buktikan. Terus yang kedua, lagi-lagi sih nanamin mindset, ya growth mindset. Dunia kerja itu the real university. Karena ya inilah tempat belajar kita sesungguhnya. Kita belajar ngelola emosi, kepentingan, ngelola waktu. Gue sebenarnya sekarang juga lagi belajar ngelola waktu. Gue termasuk orang yang hustle culture. Gue jam 9 gue masih ngecek handphone, masih kepikiran kerjaan, itu bukan hal yang baik. Sekarang gue juga lagi pelajari itu, ya kita harus pelajari itu, ya growth mindset, tanamin. Gue udah kerja itu tetap belajar. Even dia jadi PNS, dia jadi PNS, 3A harus naik lagi di eselon. Ya eselon itu yang paling tinggi di PNS, harus bisa ke arah sana, harus tanamin itu semua. Jangan merasa puas. Itu paling yang perlu kita tanamin sama-sama. Oh, berarti pesan dari Bang Tama ini untuk teman-teman nggak berhenti belajar gitu ya, Bang. Teman-teman untuk terus belajar. Mau di umur berapapun teman-teman, entahnya udah lulus dari UNJ sendiri harus tetap terus belajar ya, Bang. Iya. Karena dunia kerja sendiri pasti persaingannya cukup berat dan pasti banyak banget persaingannya, entah dari negeri kita sendiri atau seperti Abang tadi yang persaingannya udah luas banget, udah sampai dunia. Mungkin terakhir ya, Bang.
untuk closing statement aja deh dari abang-abang, dan ini podcast series terakhir nih dari MP Career Talks untuk teman-teman fresh graduate dan teman-teman mahasiswa baru nih nantinya. Apa bang? Ya paling ya sekali lagi sih, jangan pernah merasa puas ya, karena ya hidup itu kan belajar. Di MP tuh selalu ada selalu bisa ya. Selalu ada selalu bisa. Jadi lu mau jadi apa, kita punya resource yang cukup. Ya lu ketika ketemu recruiter lulusan WJ tuh udah jadi benefit banget bang ya. Betul. Itu udah dapat lampu kuning lah kalau di lampu lalu lintas tuh. Ya tinggal kita buktiin ya, kita personal branding apa yang kita bisa, dan itu yang akan kita peroleh juga tuh nantinya. Gitu. Dan tetap tanamin jangan merasa puas, selalu belajar. Selalu ada jalanan, tidak selalu ada selalu bisa. Promosi terus ya. Jualan. Oke, kalau gue sih ada dua ya. Yang pertama, don't expect to hide ya. Jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Jadi kalian punya jalannya masing-masing. Kalau memang kalian tidak langsung dapat pekerjaan di startup ternama atau korporasi besar yang MNC lah, multinational company, it's okay ya. It's okay to build your career from the very beginning. Jadi nggak apa-apa. Yang penting ketika kalian masih udah mulai bekerja, kalian tetap belajar. Karena pada dasarnya yang membedakan antara orang bagus dengan orang yang tidak bagus adalah keinginan untuk belajar dan berkembang. Kalau kita punya orang bagus tapi tidak memiliki keinginan belajar berkembang, mostly kan kita drop. Tapi kalau orang ini nggak bagus-bagus banget, cuman willing to be developed gitu, ingin untuk dikembangkan, maka kita akan memilih orang tersebut. Jadi buat kalian nggak usah terlalu, gaji gue harus begitu masuk harus 10 juta. Ya kalian punya apa yang bisa mengatakan nggak bisa 10 juta? Itu yang pertama. Yang kedua, never compare yourself to others ya. Everyone in this world have their own time zone. Jadi semua orang punya zona waktunya masing-masing. Ada orang yang sukses umur 25, ada orang yang baru memulai karirnya di umur 25, ada orang yang baru mulai kuliah tahun 25. Tapi ada orang juga yang meninggal umur 25. Semua orang punya zona waktunya masing-masing. Jadi satu-satunya orang yang boleh kalian bandingkan adalah diri kalian di masa yang lalu. Kalian boleh melihat orang lain dan mencoba membandingkannya hanya untuk mengambil insight-nya. Karena pada dasarnya kalau kita ngomongin founder startup umurnya 28, 25. Apa kalian mau membandingkan diri kalian dengan orang seperti itu? Situasinya berbeda, privilege-nya berbeda, dan challenge-nya juga berbeda-beda. Buat kalian yang memang masih memulai karir kalian, mulai dari awal it's okay. Yang penting ada keinginan untuk berkembang, ada keinginan untuk bisa mengembangkan diri kalian menjadi orang yang lebih baik, dan menurut gue sih itu udah cukup. Jadi ada dua, yang pertama don't expect to hide, dan yang kedua selalu ingat, always remember everyone have their own time zone. Jadi don't be hard to yourself, have a growth mindset, and try to take a path one by one. Jadi bahasanya a long journey started by a single step gitu. Jadi perjalanan panjang itu dimulai dengan langkah pertama. Itu sih paling. Oke, mungkin terakhir dari penutupan podcast kali ini, gue sendiri terima kasih nih pada abang-abang yang akhirnya sempetin waktunya datang ke podcast kita, yaitu MP Career Talks. Terima kasih atas pengetahuan tentang semua ilmu yang dikasih untuk gua dan teman-teman semua nantinya. Itu terima kasih banget. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya, di MP Career Talk selanjutnya. See you everyone. Dah. See you.